Baik, selamat pagi peserta didik yang terkasih. Pada pertemuan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai form penilaian video resensi novel. Hari ini memang tidak ada Meet, jadi kita langsung masuk ke video pembelajaran yang Bapak sediakan. Bapak langsung posting di Google Classroom. Oke, kita mulai saja. Untuk apa saja sih yang dinilai dari video resensi novel ini? Baik, berikut formnya, form penilaian video resensi novel. Yang pertama, yang dinilai adalah tentu saja isi dari video resensi ini. Untuk isi video resensi ini memakan penilaian yang paling banyak, ya, sampai dengan 7 poin kalau lengkap. Apa saja yang harus ada? Nah, lengkap dan dideskripsikan secara jelas, ya. Jadi ada juga lengkap tapi tidak jelas, tentunya nilainya nanti tidak maksimal. Yang harus ada dalam video tersebut adalah yang pertama penilaian perkenalan diri. Kemudian yang kedua adalah identitas buku. Kemudian sinopsis. Sinopsis itu ringkasan cerita. Nah, ringkasan cerita di sini itu bukan ringkasan cerita yang diambil dari belakang buku. Yang di belakang buku itu memang ringkasan cerita atau sinopsis, tetapi dia dibuat untuk membuat orang penasaran. Nah, sinopsis yang Bapak minta di sini adalah cerita, benar-benar cerita dari si novel ini, yang bisa kalian ceritakan sedikit awal ceritanya, kemudian konfliknya apa, kemudian ending atau mendekati endingnya seperti apa, ya. Itu sinopsis ceritanya, bukan cerita ringkas yang diambil dari belakang buku. Benar itu sinopsis, tetapi itu sinopsis yang dibuat untuk mempromosikan buku tersebut. Sehingga membuat orang penasaran, karena tidak mungkin diceritakan di bagian belakang bukunya, konfliknya, kemudian endingnya seperti apa. Ya, orang nggak perlu baca buku novelnya kan. Jadi, sinopsis sekali lagi bukan diambil dari bagian belakang buku. Kemudian kelebihan dari buku ini. Silakan dituliskan apa saja kelebihan dari buku ini, kekurangan, kemudian amanat, ya. Jadi amanat yang disampaikan yang paling kuat dari novel ini silakan kalian ambil dan diungkapkan di video ini dari novel yang dibaca, dan penutup juga jangan lupa. Kalau lengkap dan jelas semuanya maka poinnya ada 7. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur videonya. Nah, Bapak minta dibuat video ini terstruktur sehingga punya standar yang sama. Video tersusun secara sistematis, dimulai dari perkenalan diri tentu saja, ya, salam perkenalan diri. Kemudian identitas buku, nanti Bapak tambahkan di sini, ya, termasuk di sini. Kemudian sinopsis, kelebihan buku, kekurangan buku, amanat dari buku, dan penutup. Dia harus terstruktur, artinya dia tersusun. Tidak mungkin kalian memperkenalkan diri di tengah-tengah video. Ataupun kalau kalian terpaksa melakukan itu, tentunya nanti poinnya tidak akan maksimal, tidak 5 nantinya di sini. Ya, ini juga terbalik nih, harusnya terstrukturnya di sini, kurangnya 1 ya. Ini tinggal Bapak balikan. Kemudian ini ada tambahan, setelah perkenalan diri itu identitas bukunya. Sama seperti yang di bagian isi di sini. Oke, Bapak lanjutkan untuk bahasa. Tentu saja karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, dalam video resensi ini kalian harus menggunakan bahasa yang baku, kalimat yang efektif dan komunikatif. Ya, artinya gunakan bahasa Indonesia yang baik, yang baku, kemudian efektif dan komunikatif. Artinya tidak berbelit-belit untuk efektif, dan komunikatif, apa yang ingin disampaikan harus bisa diterima oleh si pendengarnya. Ya, kemudian diksinya variatif. Tidak hanya untuk diksi variatif di sini Bapak jelaskan sedikit. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata yang berulang-ulang terus. Jadi misalnya setelah itu, nah kalian buat dalam satu pembahasan. Kemudian pembahasan untuk paragraf yang selanjutnya atau pembahasan pokok pembahasan dari video selanjutnya kalian tulis lagi, sebutkan lagi. Setelah itu, nanti setelah pembahasan lainnya, setelah itu, nah itu tidak variatif.
Kalau kalian melakukan itu berulang-ulang, tentunya nanti penilaian ini akan berkurang, ya. Nah, diksi variatif ini kan kalian bisa ganti-ganti. Setelah itu, kemudian, nah itu sudah ada dua, itu kan. Kemudian bisa kalian gunakan tanpa konjungsi, gitu. Selanjutnya, nah, yang lain-lain lagi. Silakan cari diksi yang sesuai, tapi variatif, gitu, ya. Jadi tidak tidak itu saja yang disebut. Kemudian menarik, kemudian tidak ada kalimat yang ambigu. Nah, tentunya karena ini adalah video penyebutan kalimat, kalian bisa potong kalimat kalian, harusnya tidak ada yang ambigu atau memiliki makna ganda. Seperti yang Bapak sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke, kemudian, nah yang terakhir untuk penilaiannya adalah kejelasan audio dan video. Kalau kurang itu 1, kalau sangat baik berarti 5. Nah, kualitas video, kualitas suara, background, dan tampilan diri harus baik. Jadi kalian memang harus ada di dalamnya, ya. Dan kualitasnya tidak sangat buruk, tidak pecah gitu. Kemudian kualitas suaranya. Ingat kalau kalian memasukkan lagu, silakan, tetapi suara lagunya kecilkan sekali, ya. Kemudian backgroundnya dan tampilan dirinya baik, harus baik, ya. Artinya ya tidak sembarangan gitu, tidak misalnya kalian bangun tidur kemudian langsung buat videonya yang cowok pakai kaos kutang gitu kan, tidak enak dilihat, berarti nanti ini nilainya tidak akan maksimal gitu, ya. Nah, demikian ini inilah yang akan nantinya dinilai, yaitu form penilaian video resensi untuk novelnya. Tidak bosan Bapak ingatkan agar membuat video ini sebaik mungkin, ya, dengan usaha yang sangat maksimal. Kalau memang ada masalah, nanti ada keterlambatan pengumpulan atau yang lain-lainnya, silakan komunikasikan dengan Bapak agar nanti kalau memang alasannya baik, alasannya kuat, tentunya akan Bapak berikan dispensasi. Tapi kalau tidak lapor, kemudian nilainya tidak maksimal dan protes kepada Bapak, ya tentunya nanti protesnya tidak akan diterima, ya. Jadi kalau ada apa-apa segera beritahukan kepada Bapak, karena nanti due date-nya pengumpulan ini setelah Imlek itu nanti akan Bapak beritahukan lagi kapan terakhirnya, ya. Nah, Bapak harap juga dilakukan dengan maksimal karena ini untuk 2 kolom penilaian, ya. Penilaian untuk novel dan penilaian untuk teks resensi. Nah, jadi silakan dikerjakan dengan maksimal agar nilainya juga maksimal, ya. Demikian dari Bapak, pesan Bapak, selamat mengerjakan dengan baik. Jangan lupa dengan membaca novel, kalian dapat menarik nilai-nilai kehidupan yang ada dalam novel tersebut yang jika beruntung kalian bisa terapkan di kehidupan nyata. Jadi novel ini syarat akan nilai-nilai kehidupan yang bisa jadi pelajaran untuk kalian untuk diterapkan nilai-nilai baiknya di kehidupan nyata. Jadi nikmati novel tersebut jangan hanya sebagai tugas, tetapi juga sebagai pelajaran untuk kalian. Ya, selamat menikmati novelnya, selamat mengerjakan tugasnya. Selamat pagi dan tetap bersemangat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih semuanya.